Lagi apa nih kalian? Malam-malam gini? Lagi istirahat ya? Oke deh, kalau misalnya kalian lagi istirahat, silahkan dilanjutkan istirahatnya. Tapi untuk menambah manfaat dari istirahat kalian itu, kita sambil belajar bareng ya. Di video ini, kakak akan memberikan penjelasan mengenai salah satu materi yang ada di manajemen keuangan, yaitu manajemen piutang. Tapi di sini kita tidak akan bahas terlalu banyak tentang teorinya ya, mengenai manajemen piutang. Yang kita tekankan adalah gimana sih cara perhitungannya. Sini ada dua ilustrasi soal. Yang pertama kita diminta untuk mengetahui atau menghitung berapa sih kenaikan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Lalu kita juga disuguhkan oleh contoh soal atau ilustrasi tentang membuat keputusan apakah perusahaan akan mengeksekusi kebijakan baru, yaitu penjualan secara kredit atau utang, atau kita tetap menjual produk secara tunai. Nah, itu nanti kita lihat cara perhitungannya seperti apa ya. Oke, kita ke contoh ilustrasi yang pertama. Di sini memang untuk manajemen piutang, perusahaan itu memutuskan untuk menjual secara kredit atau utang. Bagi produk-produk kita butuh perhitungan dan juga butuh analisis. Dan ada tahap-tahapan ya dalam perhitungan di manajemen piutang soal pertama ini, yaitu untuk mengetahui kenaikan keuntungan jika perusahaan menjualnya secara kredit. Pertama kita menghitung perputaran piutang. Caranya adalah 360 hari kita bagikan dengan jangka waktu terikatnya piutang. 360 hari itu adalah kurang lebih ya hari dalam 1 tahun. Kemudian setelah kita menghitung perputaran piutang, kita menghitung rata-rata piutang. Caranya penjualan kita bagi dengan perputaran piutangnya. Lalu kita menghitung dana untuk membiayai piutang dengan cara HPP kita kalikan dengan rata-rata piutangnya. Kemudian kita menghitung biaya dana. Caranya adalah kita mengalihkan tingkat bunga pinjaman dengan dana untuk membiayai piutangnya. Barulah kita mengetahui kenaikan keuntungan. Cara menghitungnya atau mengetahui kenaikan keuntungan adalah PM. PM itu bukan Perdana Menteri ya, tapi profit margin yang dikalikan dengan perubahan penjualan. Nah, di sini kita akan tahu berapa sih kenaikan keuntungan dari perusahaan yang menjual produknya secara kredit. Oke, kita ke contoh soalnya ya. Penjualan dilakukan secara kredit dengan syarat pembayaran N per 60. Ini kakak ganti warnanya dulu. Oke. Kemudian omset penjualannya itu adalah 12 juta dolar dan mengandung PM-nya 20%. PM itu profit margin. Tingkat bunga pinjamannya itu 10%. Lalu ketika penjualan semulanya itu adalah 1 juta dan setelah adanya piutang dia berubah menjadi 1.500.000 penjualannya ya, naik 1.500.000. Maka pertanyaannya adalah berapa sih kenaikan keuntungan dari perusahaan? Berapa kenaikan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Oke, kita menghitungnya menggunakan ini ya, tahap perhitungan yang 5 itu di atas, dan kita tidak bisa lengkap-lengkap karena satu dengan yang lainnya itu saling berurutan. Oke, pertama kita hitung perputaran piutang. Rumusnya 360 hari kita kalikan dengan jangka waktu terikatnya piutang. Di sini 360 kita bagi dengan 60. Kenapa 60? Karena syarat pembayarannya adalah N per 60 gitu ya. Jadi ini 60 hari pembayaran. Hasilnya adalah 6 kali. Ini adalah perputaran piutangnya. Setelah kita mendapatkan angka berapa perputaran piutang, kemudian kita menghitung rata-rata piutang. Rumusnya penjualan kita bagi dengan perputaran piutangnya. Oke, penjualan di sini omsetnya berapa sih setahun? Kita tahu dari soal ya. Omsetnya adalah 12 juta dolar. Nah, langsung aja kita taruh di sini nih.
Lalu kita bagikan dengan rata-rata piutangnya. Rata-rata piutangnya tadi kita udah hitung, hasilnya adalah 6. Oke, sorry, ini mungkin kakak ganti warnanya aja ya supaya kalian nggak bingung nantinya. Oke, tadi penjualannya adalah 12 juta dolar dari soalnya ya, omset setahun. Kemudian 6 kali itu adalah perputaran piutangnya. Dari sini kita ambil. Maka rata-rata piutangnya adalah 2 juta dolar. Setelah kita mendapatkan rata-rata piutang, tahap berikutnya kita menghitung dana untuk membiayai piutang. Caranya HPP kita kalikan dengan rata-rata piutang. Dari mana kita tahu HPP-nya? Di soal kan nggak ada, Kak. Oke, cara menghitung HPP itu adalah 100% dari total penjualan kita kurangi dengan PM-nya atau profit margin-nya. Maka profit margin-nya kita tahu adalah 20%. Sini ya. 100 dikurang 20 itu adalah 80%. Itu adalah HPP-nya ya. HPP-nya itu 80%. Maka 80% dikalikan dengan 2 juta, hasilnya adalah 1.600.000 dolar. Itu adalah dana untuk membiayai piutang perusahaan. Lalu setelah kita tahu dana untuk membiayai piutang itu jumlahnya 1.600.000, kita berikutnya akan menghitung biaya dananya. Biaya dananya, cara menghitungnya adalah tingkat bunga pinjaman kita kalikan dengan dana untuk membiayai piutang. Oke, di sini tingkat bunga pinjaman kita tahu dari soal ya. Betul, 10%. Dan 1.600.000-nya itu adalah perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya di dana untuk membiayai piutang. Maka 10% dikalikan dengan 1.600.000, hasilnya adalah 160.000 dolar. Itu adalah biaya dananya. Kemudian ini tahap yang terakhir, yaitu untuk mengetahui kenaikan keuntungan yang diperoleh perusahaan ya. Caranya adalah kita akan mengalihkan antara PM atau profit margin dengan perubahan penjualannya. PM itu dari soal kita tahu 20%, tinggal kita turunkan ke sini. Lalu perubahan penjualannya adalah, nah ini dari keterangan yang ini ya, mulai dari sini nih keterangannya. Penjualan semula 1 juta rupiah, setelah adanya piutang penjualan naik menjadi 1.500.000. Maka perubahan penjualannya di sini kita tulis 1 juta gitu ya, nanti kalian tulisnya secara lengkap. Kita 1.500.000 kita kurang dengan 1 juta. Maka perubahan penjualannya adalah 500.000 dolar. Ini ya, hasilnya dari sini. 20% dari 500.000 dolar adalah 100.000 dolar. Ini adalah kenaikan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari keputusan untuk menjual secara kredit. Oke? Oke, lanjut. Kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita akan memutuskan apakah perusahaan perlu untuk mengeksekusi kebijakan baru, yaitu peralihan dari penjualan tunai ke penjualan kredit ataukah tidak perlu. Nah, di sini contohnya Malfoy Company merupakan suatu perusahaan dagang yang semula ya kan, penjualannya itu secara tunai. Tapi Malfoy Company setelah melakukan analisis nih, tiba-tiba ada opsi apakah kita harus menjual secara kredit atau enggak sih. Nah, itu dalam memutuskannya kita bisa menghitung dengan cara yang ini. Rata-rata penjualan setiap tahunnya itu jumlahnya 600 juta rupiah. Dan Malfoy ini punya rencana untuk menawarkan kredit, syaratnya itu adalah N/30. Dari kebijakan baru itu diprediksi memungkinkan ya ada kenaikan
penjualan atau meningkatnya penjualan sebesar 20%. Tapi di sisi lain, selain ada plus, ada minusnya juga nih, yaitu menimbulkan piutang tak tertagih yang nilainya itu 1% dari penjualan kredit. Dengan biaya penagihan piutangnya itu 1 juta rupiah per tahun. Maka, apakah Marvel Company ini perlu untuk mengeksekusi kebijakan baru mengenai penjualan secara kredit jika profit margin perusahaannya adalah 15%, PM-nya 15%, dan biaya modal atau tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 16%. Oke, sini kakak buat seperti ada tabel gitu ya, supaya lebih rapi dan lebih mudah dipahami. Kita lihat manfaatnya dulu nih. Manfaatnya kita menghitungnya dari tambahan keuntungan karena adanya tambahan penjualan. Jadi, tambahan penjualan kita kalikan dengan PM atau profit marginnya. Di sini sorry. Gimana sih caranya kita mengetahui tambahan penjualan? Ini angka 720 juta itu dari mana angkanya? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Kalian di soal tadi sudah melihat ya bahwa perusahaan tuh menginginkan adanya kenaikan di penjualan sebesar 20%. Berarti kita kalikan nih 20% dengan 600 juta. 600 jutanya itu adalah betul rata-rata penjualan tiap tahunnya ya. Berapa hasilnya? 20% dari 600 juta. Oke, hasilnya adalah 120 juta. Nah, setelah kita dapat hasil ini, kita tambahkan lagi dengan rata-rata penjualan per tahunnya. Maka 120 juta ditambah 600 juta, hasilnya adalah 720 juta. Oke, itu adalah tambahan penjualannya. Ini cara menghitung tambahan penjualan ya. Nah, setelah tahu ya udah, kita tinggal mengurangi antara tambahan penjualannya tadi ya dengan berapa sih rata-rata penjualannya. Kalau kita udah tahu, tinggal kita kali dengan PM-nya. PM-nya itu adalah 15%. Ini kalian supaya tahu aja sih cara menghitungnya ya. Kalaupun mau langsung boleh aja. Jadi hasilnya adalah 120 juta nih, langsung kita kalikan dengan 15%. Gitu ya. Itu hasilnya adalah 18 juta rupiah. Lalu tahap berikutnya kita menghitung biaya dananya. Di sini ada keterangan periode pengumpulan piutangnya 30 hari. Dari mana? Good. Dari syarat pembayaran kredit ya, yaitu 30 N per 30. Kita langsung turunin aja nih ke sini, 30 hari. Perputaran piutangnya gimana cara taunya? Oke, ini sama ya rumusnya dengan yang di atas, yaitu 360 hari kita bagi dengan jumlah hari atau periode pengumpulan piutangnya. Maka perputaran piutangnya adalah 12 kali. Setelah kita tahu perputaran piutangnya itu berapa, kita menghitung rata-rata piutang. Caranya tadi ya, ini tambahan penjualan yang 720 juta itu, kita tarik aja ke sini ya. Oke, kita bagi dengan 12 kali. Hasilnya adalah 60 juta rupiah. Lalu kita menghitung dana untuk membiayai piutang. Caranya kita ini ya, 60 juta itu adalah rata-rata piutangnya, kita kalikan dengan 100% dikurang PM atau HPP ya bahasanya. Ini tinggal kalian kalikan, berarti 100 dikurang 15% adalah 85%.
kita kali dengan 60 juta dari sini, itu hasilnya adalah 51 juta rupiah. Ini sama dengan rumus yang di atas ya. HPP kita kalikan dengan rata-rata piutangnya. Oke, lalu setelah itu biaya dana, cara menghitungnya itu dana untuk membiayai piutang kita kalikan ya, dana untuk membiayai piutang kan 51 juta, kita turunkan ke sini. Kita kalikan dengan 16%. Ayo, 16% itu apa? Betul, ini adalah biaya modal atau tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yang diinginkan ya. Maka kita dapat hasilnya adalah Rp8.160.000. Di sini bedanya dengan yang sebelumnya ya, tahapnya lebih panjang untuk analisisnya nanti, yaitu kita juga menghitung biaya piutang tak tertagih. Cara menghitung biaya piutang tak tertagih itu, sabar ya, kakak ganti warna supaya lebih gampang nantinya. Nah ini ada 1%. Apa sih angka 1% itu? Ya benar, 1% itu dari soal ya, terstate bahwa di sisi lain juga menimbulkan piutang tak tertagih sebesar 1% dari penjualan kredit. Nah ini 1%-nya kita kalikan dengan yang awal kita hitung ya, tambahan penjualan. Maka hasilnya adalah Rp7.200.000. Kita juga di sini memasukkan biaya pengumpulan atau penagihan piutangnya. Itu sebesar Rp1.000.000. Tinggal kita tarik aja ke bawah ya. Lalu total biaya tambahannya berapa? Ya, total biaya tambahannya adalah Rp16.360.000. Ini dari mana? Ini dari penjumlahan biaya-biayanya ya. Di sini jangan lupa kalian menggunakan tanda kurung sebagai tanda bahwa ini adalah pengurang karena ini biaya ya. Oke. Setelah itu kita bisa tahu manfaat biaya bersihnya, apakah plus ataukah minus, lebih besar manfaat atau lebih besar biaya. Karena di sini lebih besar manfaatnya 18 juta dibandingkan dengan total biaya tambahannya yaitu Rp16.360.000, maka keputusannya adalah jeng jeng jeng. Iya, betul. Kita Malfoy Company-nya itu boleh aja untuk menggeser atau shifting, mengeksekusi kebijakan baru yang awalnya dari penjualan tunai kita jual secara kredit, gitu ya. Dari hasil ini kita bisa tahu boleh kok Malfoy Company itu memang eksekusi kebijakan barunya. Oke. Karena ada manfaat biaya bersih senilai Rp1.640.000. Sip, begitu ya cara untuk mengetahui perhitungan yang pertama itu kenaikan keuntungannya dari perusahaan jika penjualannya secara kredit. Lalu yang kedua, kita bisa tahu nih cara memutuskan ya, apakah perusahaan itu perlu nggak sih atau iya nggak sih kita harus mengeksekusi kebijakan baru yang awalnya penjualan secara tunai lalu kita ubah nih menjadi penjualan secara kredit. Kalau misalnya ada manfaat bersihnya atau lebih besar manfaat dibanding biaya, ya udah it's okay, kita eksekusi aja, itu lebih bagus karena ada untung atau manfaatnya bagi perusahaan. Begitu? Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian mau ngulang-ulang materinya, bisa diulang lagi ya videonya, ditonton, lalu sambil di pause nanti kalian memahami. Ini akan kakak masukkan materinya ke website nurulfauzia.com. Kalian nanti bisa langsung download ya, download materi ini atau dokumen ini di website yang sudah tertera linknya nanti di keterangan video. Oke, sekian dari kakak, semoga bermanfaat and see ya. Selamat istirahat.